Jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus dicatat. Kenapa di ijazah Joko Widodo tidak tertulis jurusan? Kenapa nomor mahasiswa Joko Widodo melebihi apa yang dituliskan di dalam sejarah Fakultas Kehutanan itu sendiri? Catatan-catatan itu terlepas dari keanehan yang fundamental, yaitu adanya pas foto yang sama sekali tidak identik dengan profil atau sosok dari Joko Widodo, di mana sejak tanggal 17 Agustus 1963 Fakultas Kehutanan menjadi sebuah fakultas yang mandiri lepas dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dengan terpisahnya bagian ilmu kehutanan dari Fakultas Pertanian dan kemudian berdiri mandiri menjadi sebuah fakultas tersendiri, maka bagi para mahasiswanya mendapatkan konsekuensi bahwa nomor induk mahasiswa kodenya menjadi berubah. Yang awalnya memiliki kode garis miring P, kemudian berubah menjadi berkode garis miring KHT. Dan dalam sebuah catatan diperoleh bahwa pemilik nomor induk mahasiswa 1 garis miring KHT dimiliki oleh mahasiswa bernama Haryanto Yudo Dibroto. Dengan demikian, perlu menjadi catatan bahwa pada tahun 1963, nomor induk mahasiswa Fakultas Kehutanan adalah berkode KHT, bukan KT, seperti nomor induk yang tercatat di ijazah-ijazah kawan-kawan Jokowi atas nama Joko Widodo sendiri. Jadi, itu harus menjadi catatan karena sampai saat ini saya belum bisa menemukan dokumen sejak kapan nomor induk dengan kode KHT tersebut berubah dan berganti dengan kode KT. Sebab untuk mengubah kode nomor induk mahasiswa di dalam sebuah fakultas bukanlah hal yang mudah, karena itu berkaitan dengan sistem administrasi yang terkait antara satu dengan lainnya. Seperti pada sistem administrasi di perbankan, saat mahasiswa melakukan registrasi ulang dan membayar SPP, dan juga terkait dengan sistem administrasi di fakultas itu sendiri, dan juga terkait dengan sistem administrasi di perpustakaan saat mahasiswa melakukan pinjaman buku-buku kuliahnya. Baiklah, dan ada yang perlu dicatat lagi bahwa sejak tahun 1962 sampai dengan bertahan pada tahun 1994, jumlah mahasiswa di Fakultas Kehutanan hanya berkisar 100 mahasiswa lebih sedikit. Perlu betul-betul menjadi perhatian. Kenapa Joko Widodo yang dikatakan masuk dan diterima di Fakultas Kehutanan pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985 memiliki nomor induk mahasiswa 1681. Artinya, dia memiliki nomor induk 1681. Padahal, di dalam catatan sejarah Fakultas Kehutanan, jelas dikatakan bahwa pada tahun 1962 dan bertahan sampai 1994, mahasiswa di Fakultas Kehutanan hanya berkisar di angka 100 mahasiswa lebih sedikit. Itu disebabkan karena kuota di Fakultas Kehutanan UGM hanyalah 100 mahasiswa. Penambahan kuota sendiri baru terjadi pada tahun 1995, yang awalnya kuotanya hanya 100 menjadi 137 orang. Dan kemudian berkembang lagi pada tahun 1996, bertambah menjadi 238 orang. Dan 1997 menjadi 240 orang mahasiswa. Jadi, ada beberapa poin-poin penting yang harus dicatat. Kenapa di ijazah Joko Widodo tidak tertulis jurusan? Kenapa nomor mahasiswa Joko Widodo melebihi
Oke, ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya di dalam pembahasan terkait isu ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang menjadi polemik hebat dan dahsyat ya di bangsa dan negara kita saat ini. Ya, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar tadi teman-teman ya. Karena di dalam ijazah tersebut tadi disampaikan tidak tertulis jurusannya apa. Dan ada beberapa tadi nomor-nomor yang dihilangkan dan juga ya terkait pas foto yang ada di dalam ijazah itu tidak mirip sama sekali. Dan kenapa bisa diperbolehkan untuk pakai kacamata di dalam ijazah tersebut, itu beberapa yang dipertanyakan oleh publik dan juga Bapak yang barusan kita dengarkan tadi. Nah teman-teman, silakan ya berikan tanggapan Anda atau berikan komentar Anda tentang perkara ini. Kita langsung saja teman-teman, kita melihat ya apa yang menjadi tanggapan para netizen atau sahabat-sahabat kita media sosial. Ya, mereka juga begitu menanggapi ya soal kasus ijazah ini. Usut tuntas ijazahnya Pak Jokowi dan juga Gibran ya, dan korupsinya kita harus ungkap kebenaran-kebenaran ya yang sudah mereka tipu, yang mereka sudah lakukan ya kepada masyarakat Indonesia saat ini. Jadi publik meminta agar Jokowi diadili dan juga termasuk Ibu Ova Emilia sebagai rektor UGM diduga atau dinilai ada keterlibatan atau ada mufakat jahat ya dalam pembuatan ijazah palsu tersebut ya. Dan ini agar ada keterbukaan dan kedua-duanya ada kejujuran ya, dan tidak terlalu menutupi kasus-kasus ini. Rektor UGM telah bersengkokol dengan pejabat dan penipu ya, wajib UGM dikenakan sanksi dan hukum orang-orang yang menyatakan ya yang berstatement ya pembohong-pembohong. Dalam hal ini kita melihat bahwa ijazah palsu Pak Jokowi menjadi perdebatan besar ya bagi para pakar politisi dan juga bagi para ahli hukum ya, dan ini menjadi sejarah bagi bangsa kita ke depan ya, generasi berikutnya atau adik-adik kita. Ini menjadi catatan hitam bagi negara. Baru kali ini ya terjadi ya perdebatan besar mengenai isu ijazah palsu ya, dan ini yang diragukan oleh masyarakat Indonesia atau publik karena dalam hal ini banyak politik-politik yang dijadikan sebagai ya keuntungan pribadi dan dijadikan sebagai ya keuntungan khusus keluarga. Nah, masyarakat Indonesia ya tidak tinggal diam di dalam hal ini teman-teman ya. Kita berharap agar ada anak-anak muda lagi dan orang-orang yang ada di bangsa ini yang bisa membongkar kebenaran-kebenaran atau berupa kejahatan-kejahatan seseorang ya yang tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara ini, dan yang tidak memikirkan ke depan nasib bangsa dan juga nasib rakyat Indonesia ini. Setiap kebohongan ya akan selalu diselesaikan dengan kebohongan berikutnya. Seperti yang terjadi ya, sudah tahu bahwa sebenarnya itu adalah berbohong ya, tidak benar, tetapi mereka berusaha untuk menyelesaikannya ya tetap dengan cara yang berbohong juga, supaya seolah-olah semua drama mereka ini adalah satu kebenaran. Tetapi masyarakat Indonesia tidak bisa dibodohi seperti yang mereka harapkan. Tentu masyarakat juga sudah pada cerdas, dan tentu ini sangat
menjadi keraguan bagi publik terkait kasus-kasus ini. Disampaikan di sini bahwa OVA permainkan dan palsukan ijazah Jokowi. Jadi OVA Amelia ini dijadikan UGM, ya, masuk dan ikut kebohongan-kebohongan di dalam politiknya Pak Jokowi. Ya. Nah, teman-teman, semoga ya tidak terjadi seperti di Nepal, ya. Jadi agar ada kedamaian, ya, dan kasus ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, teman-teman, kita lihat bahwa dikatakan di sini masyarakat lebih percaya hasil riset ilmiah RRT ketimbang para pejuang kebohongan. Ya, tindakan OVA menandatangani ijazah Jokowi tanpa didasari dan merusak kredibilitas UGM juga. Sebaiknya membungkus kebohongan pasti akan tercium seperti membungkus asap akan keluar juga. Oke, ya. Jadi ini semakin lama semakin terungkap kasus baru dan keterangan-keterangan baru, teman-teman. Ya, sekolah juga susah, anak siapa? Ya, boro-boro punya ijazah, biasanya bohong dan nipu terus. Ini perlu diviralkan, teman-teman. Pernyataan beliau ini segera dibuat menjadi acuan di polemik ijazah Pak Jokowi juga. Rektor UGM sebenarnya tahu masalah Jokowi ini, tetapi dia menutup mata dan menutup telinga dan tidak mau dijadikan sebagai tersangka atau tidak mau disalahkan dalam hal ini. Hukum harus ditegakkan, jangan pandang bulu, ya. Di mata hukum sama, jangan tajam ke bawah atau timbul ke atas, harus ditujukan. Oke, terima kasih. Lihat keterangan ahli, bukan polisi, itu sangat tidak meyakinkan dan percaya polisi atau ahli. Kita lihat selanjutnya nanti. Baik, teman-teman, ini beberapa tanggapan atau komentar, ya, teman-teman kita di media sosial, ya, dalam menanggapi isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Bagi Anda, teman-teman, silakan tinggalkan komentar Anda yang ingin menyampaikan tanggapan atau pendapat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.